secara pasti. Namun kerugian perekonomian negara sudah bisa dibuktikan oleh tim penyidik dan jajarannya. Lalu ada banyak yang berasumsi bahwa sebenarnya para pelaku ini tidak hanya harus dijerat dengan Undang-Undang Tipikor, tetapi juga bisa dijerat dengan hukuman mati karena sudah banyak merugikan masyarakat luas. Lalu bagaimana pandangan Prof terkait hal ini? Mari kita dengarkan langsung kepada Prof Romli. Silakan Prof. Ya, baik, terima kasih diundang ALC apa jurnalis center. Ya. Yes. Jurnalis Jakarta Jurnalis Center. Ya, mirip-mirip ALC lah karena Ilyas. Ya. Jadi begini ya, kalau saya melihat ini kan pelanggaran perizinan awalnya. Sederhana kelihatannya, tapi multi kompleks gitu. Bukan lebih kompleks ya. Akibatnya ya. Jadi ini terlihat bahwa sudah lama dalam sejarah Republik ini kementerian lembaga pemerintah itu memang korup ya. Korup sudah lama. Saya bahkan mengatakan budaya sudah kita ini. Seperti kata Bung Hatta, ini budaya. Gimana sebut budaya? Dari atas ke bawah, dari kiri, hulu ke hilir, ya kan? Hulu ke hilir semua terlibat. Kasus ini aja ya, kasus ini nih, ya bukan hanya Kementerian Perdagangan, juga Kementerian Keuangan, khususnya Bea Cukai, gitu kan? Yang berikat di bawah dia. Pajak, perpajakan, cukai perpajakan, masih banyak lagi ya yang kita bisa imigrasi, kalau bisa bicara ekspor dan sebagainya. Jadi ini sudah the web of the government to crime. Jadi jaringan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau mau jujur ya, terbuka. Nah, itu tentunya ini kasus ini yang di Kejaksaan Agung membuka kotak Pandora yang selama ini tertutup rapat, ya kan? Nah, oleh karena itu, walaupun ini pelanggaran administratif, belum ketemu kerugian keuangan negaranya atau perekonomian negaranya, wajib hukumnya kejaksaan setuntas-tuntasnya sesuai kehendak presiden kita, ya. Ini sebetulnya kan seharusnya KPK ini, ya, KPK-nya ada lembek, nggak tahu kenapa ini, ya, kurang greget gitu. Walaupun Nawawi Pamulango mengatakan, ya kita udah mulai, ya kapan udah mulai tapi nggak kelihatan udah dimulainya apa gitu. Jadi saya sarankan KPK koordinasilah Korsup sana, supervisi dengan kejaksaan, itu kewenangan dia kan. Manakala berada mandak kejaksaan karena sesuatu hal sesuai pasal 12 Undang KPK ambil alih, kan begitu. Ada banyak alasan untuk ambil alih. Salah satunya kalau penegak hukum itu dihambat oleh politisi, ada politik di situ, atau ya penyidiknya korup lagi ikut-ikutan. Nah itu KPK harus berani ambil alih ya, dampingi kejaksaan. KPK jangan diam aja. Yang kedua yang perlu juga saya sampaikan bahwa kemarin saya tulis tentang korupsi itu extraordinary crimes, sehingga memerlukan sarana hukum yang ekstra, antara lain nyadap nggak perlu izin pengadilan, ya kan? Sekarang diperhalus izin dewas, tapi itu nggak ada artinya itu. Faktanya dia hanya pemberitahuan kepada dewas, saya sudah nyadap orang, kan gitu. Ya sama aja nggak ada izin kan, bukan ya. Jadi extraordinary crime karena kejahatan luar biasa, karena dampaknya juga luar biasa. Ini masalah. Yang sekarang setelah ada kejadian ini, saya bilang ya bukan hanya extraordinary crimes, ini sudah extra, ya, ordinary dan sistematik. Kenapa saya katakan sistematik? Karena ini terorganisasi rapi
Oleh siapa? Ya kementerian terkait, oknum-oknum itu. Begitu sistematis, terorganisasi, ya. Memang prosedurnya seperti itu. Prosedurnya harus dengan berbagai izin kementerian, tapi yang kalau itu digunakan benar-benar tidak ada hengki-pengkinya yang ada masalah. Tapi ini digunakan dengan tujuan, aduh, nyelekit juga, tujuannya menyenangkan pribadi, ya, greedy, sudah kaya ingin kaya lagi, luar biasa itu. Ya, 6 konglomerat itu udah kaya kaya lagi. Yang dari mana kekayaannya ketika itu terjadi? Dari keringat rakyat, ya kan, dari para rakyat ngantri. Nah, ini kan keterlaluan. Di sini mau udah nggak ada Pancasila. Ini jelas pencak silat ini namanya. Nah, ini makanya saya terus terang sebab benar ini. Ketawa-tawa dia melihat orang ngantri, apalagi menterinya lagi. Kok bisa bicara saya sudah ekspor sekian ton? Apa dia nggak lihat tuh di negerinya lagi ngantri? Saya juga ngerti nih Menteri Lutfi ini orang Indonesia apa orang asing dia. Ini yang saya katakan nyebelin lah pokoknya ya. Kejadian ini nggak perlu terjadi. Jadi kalau saya pikir ini bukan peramalan tapi dugaan ya. Zaman saya dirjen dulu itu nggak mungkin dirjen mengambil keputusan tanpa persetujuan menteri. Kan begitu saya dulu. Pak Yusril, saya mau bikin sistem baku. Gimana Pak Yusril? Setuju. Jadi menteri nggak mungkin nggak tahu. Ya, kalau bahasa hukum pidana yang mengetahui ya itu dia. Ya bagus. Kalau mengetahui ya udah. Kalau saya jadi tersangka aja langsung jaksa. Kenapa susah sih berkelit-kelit ini kayak orang Solo lah, belok kanan belok kiri, sikat aja kayak yang Batak, segitu jelas. Jadi itu juga jadi masalah tersendiri. Sekarang untuk menemukan kerugian negara saja memang tidak mudah, ya. Juga tidak berarti tidak sulit, tidak mudah, juga tidak sulit. Ya, ini saya katakan. Kenapa? Karena unsurnya jelas, penyelenggara negara ada di sana. Kan jelas, dia memberikan izin, tuan, gimana? Itu kan peraturan menteri perundang, gimana? Menang karena jabatan. Ya apa yang perlu celah ya kejaksaan untuk segera menetapkan tipikor. Apalagi coba unsurnya, ya perizinannya dilanggar, lihat aja unsurnya, ada penyelenggara negara, ada soal izin yang dilanggar, iya benar, tapi pelanggaran izin itu kan administratif, tapi karena pelanggaran administratif itu berdampak luas, bayangkan aja serepublik goyah soal minyak goreng, ibu-ibu antri, ya kan? Apa enggak kita perih itu pedih itu hati kita melihat seperti itu saya kira udah cukup lengkap lah ya, penjaksaan tipikor. Nah, terus kan TPPU, pencucian uang, udah nggak ada korupsi ya, korupsi nggak ada yang tidak ada cuci uang, taruh di bantal kayak ya, taruh di masjid kayak di mana kayak ya cuci duit. Jadi TPPU dilapis nanti sama Kejaksaan Agung, ya kan? Ya kerjasama dengan PPATK. Mungkin dari sekarang juga PPATK sudah ada data tuh, uangnya kemana, di dalam atau ke luar negeri gitu kan. Harusnya cepet tuh, diblokir, freeze semua tuh, rekening-rekening konglomerat yang 6 konglomerat tuh, freeze, cepet. Karena kemungkinan nanti dilarikan ke luar negeri, ini juga kita harus cerdas juga ya. Kejahatan makin canggih ya, pemikiran tentang bagaimana how to prevent, how to repress kejahatan itu harus lebih canggih. Nah itu memang teorinya kejahatan seperti itu. Ya. Yang berikut ya yang saya perlu sampaikan bahwa nah di sini ya
karena alasan mereka, ya, ketika Barreskrim mulai lidik, mereka tidak memberikan data perusahaan-perusahaan itu dengan alasan kan baru lidik, ya kan? Nah ini harus perlu ada terobosan hukum ya ke depan ini perlu ada revisi undang-undang kita KUHP untuk hal seperti ini tidak perlu harus ada naik dulu ke penyidikan, tidak perlu ya kan. Kalau kita melihat dari KUHP penyidikan tentang peristiwa ya peristiwanya udah ketemu, kalau peristiwa udah ketemu naik sudah ada tersangka ya sidik. Nah harusnya kolaborasi Barreskrim dengan kejaksaan kolaborasi jangan pitsus. Sudah naik sidik di sini ya tolonglah minta data-datanya penggeledahan dan macam-macam lah penyitaan nah, kan sudah dilakukan nih oleh kejaksaan mana-mana ketemu semuanya. Nah itu jadi menghadapi governmental crimes saya katakan tadi kita harus menghadapi dilema sebetulnya penegak hukum dia menghadapi diri sendiri sebagai wakil pemerintah, dia harus menghadapi masyarakat yang menuntut supaya kerjanya baik gitu. Memang tidak mudah ya, tapi saya yakin Jaksa Agung sekarang ini tidak terpengaruh oleh politik ya, walaupun ada hubungan politik, tapi tidak ada pengaruh ya, dan yakin betul dengan langkah-langkah yang diambilnya, maka dikatakan siapapun, nah itu kalimat itu pernyataan Pak Jaksa Agung menjam itu siapapun yang terlibat periksa. Nah, itu kan kita pegang tuh kata-kata itu, kita lihat ya sejauh mana siapapun itu bisa diapa-apain gitu kira-kira. Jadi ini hal yang perlu saya sampaikan dan webinar ini saran saya ya oleh kelompok tertentu jangan cukup ya. Ini kan ada pola pikir yang perlu saya sampaikan. Korporasi itu di era sekarang globalisasi itu unsur penting. Ya, partnership-nya government dalam membina perekonomian nasional. Nah, karena partnership-nya government juga tentu akan mengakui bahwa ke-6 perusahaan sawit ini sudah menghasilkan devisa ekspor yang cukup signifikan, ya kan? Nah, makanya di sini pemerintah, terutama presiden harus mengambil langkah-langkah yang ya gitu. Karena dengan larangan ekspor itu ke-6 sawit ini pasti dia nggak bisa bekerja. Pasti juga dampaknya ke pemerintah. Pemerintah nggak dapat devisa ekspor, pajak juga dari bentuk larangan ini. Namun saya menyarankan bahwa hanya di sini pemerintah, terutama presiden harus mengambil langkah-langkah yang disebut ekstrim juga enggak, memang seharusnya, tapi disebut juga ekstrim iya gitu. Karena dengan larangan ekspor itu ke-6 sawit ini pasti dia nggak bisa bekerja. Pasti juga dampaknya ke pemerintah. Pemerintah nggak dapat devisa ekspor, pajak dari untuk larangan ini. Namun saya menyarankan bahwa secara teoretik ini ya, bahwa strategi pencegahan pemberantasan korupsi apapun namanya harus mengikuti cara-cara praktek yang dilakukan di Kejaksaan Agung Amerika ketika kita menghadapi masalah leasing pesawat Garuda dari pabrik-pabrik Boeing dan sebagainya. Faktanya bahwa Emir Sattar masuk penjara dengan denda hanya 1 miliar, ya. Tapi di Amerika, Inggris, dan Prancis, pemilik pabrik itu, pesawat itu tidak menuntut pidana. Nah ini tidak dituntut pidana, tapi dengan kewajiban membayar kepada negara sekian juta euro, lebih besar 3 kali dari dendanya Emir Sattar. Jadi kita berpikir cerdas juga nih ya. Amerika, Inggris, Perancis kan mereka pendukung UNCEC, Konvensi PBB Anti Korupsi. Dulu waktu saya negosiasi di sana, dia mendorong-dorong semua negara tanda tangan itu konvensi. Tapi di sisi lain dalam prakteknya
dia menyiasati konvensi demi kepentingan nasional. Nah ini cara cerdik tuh ya. Imperialisme kan begitu, cara cerdik. Ingat kita dijajah Belanda dulu, ya kan? Siapa toolnya untuk melawan rakyat? Bupati. Bupati. Ya bupati senang ya dengan bangganya dijadikan tool melawan rakyatnya sendiri. Nah itu imperialis. Ya, di kita juga bukan tidak mungkin zaman merdeka gini, tapi pikiran otak kita nggak merdeka sebetulnya. Terlalu terobsesi oleh pemikiran Barat yang menyulitkan gitu, ya kan? Seperti sekarang. Coba ahli pidana itu berpikirnya kan positivisme hukum. Ada perkara sikat, ya, nggak ada tuh maaf-maaf, ya. Di negara Belanda, nenek moyang kita hukum, nenek moyang kita urusan hukum kan Belanda. Belok dia. KUHP tahun 96 dia rubah. Bisa restoratif justice yang semula retributive justice. Nah, ini pengalaman ini ya, saya menghimbau juga para ahli hukum kita berpikir cerdas juga lah ya. Jangan selalu terobsesi kata orang ini, kata Pompe lah, kata siapa nama lah ya. Udah kata Romli, kata Agus gitu udah. Kan lebih bagus orang Indonesia lagi. Tahu kondisi Indonesia, mereka mana tahu ya. Nah ini hal yang saya selalu pikir kita udah kebablasan seperti sekarang. Mau diapain nih kasus? Ada yang bilang penjarain, habisin segala macam. Ada yang berpikir tadi katakan pertimbangan pajak bisa ekspor gimana? Lalu ada lagi ya petani sawit kemarin bicara keras benar. Salah nih pemerintah melarang. Akibatnya banyak benar sawit di dalam negeri sampai harganya turun. Petani sawit rugi. Itu kata dia. Hitungan teori begitu memang. Tapi buktikan dulu gitu, ya kan? Nah, di sini. Jadi antara yang kehati-hatian lah bahasa saya. Lakukan penegakan hukum secara berhati-hati. Utamakan juga prinsip-prinsip compliance dari korporasi yang sudah diatur di dalam, dipedomani di dalam Business Judgment Rule, BJR. Nah itu lihat apakah BJR-nya sudah dipatuhi oleh korporasi gitu. Kalau dia memang sekarang keadaannya seperti itu, apakah setiap tahun begitu? Nah ini harus teliti. Tidak semua korporasi yang 6 itu tidak semuanya melanggar hukum. Harus tahu track record-nya. Yang tahu track record-nya ya Bareskrim, KPK, ya kan? Kementerian Keuangan, ya, OJK. Nah itu perlu kehati-hatian. Jadi kalau kita nanti menegakkan hukum terhadap proses ini, kasus ini sampai tuntas, kata Presiden, betul-betul tuntas untuk korporasi-korporasi tertentu saja tentu yang memang perlu dituntaskan. Kalau bahasa saya binasakan gitu, ya. Tuntaskan itu binasakan, artinya dia cabut izinnya selesai, nggak boleh lagi berhidup di Republik dia, serah dia mau kemana. Nah itu, tapi semua pertimbangan-pertimbangan dampak sosial, ekonomi, ya itu juga harus dipertimbangkan selain faktor hukum. Nah, jadi ada keseimbangan ya dalam melakukan satu penegakan hukum, utamanya terhadap korporasi. Nah, itulah kira-kira sepenggal pemikiran saya dalam ikut mengaktifkan webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, ini ada yang menarik memang belakangan ini kan banyak dorongan dari masyarakat mengenai perlu atau tidaknya Menteri Perdagangan sendiri diklarifikasi keterangannya oleh tim penyidik Kejaksaan Agung. Karena seperti yang Prof tadi bilang, untuk izin seperti ini, kasus minyak goreng ini itu kan tidak cukup sampai di Dirjen, tetapi menterinya juga pasti tahu. Nah ini apakah perlu
menterinya ini juga dimintai klarifikasi terkait kasus ini. Itu mungkin pertama, Prof. Dan yang kedua ini yang menarik, 4 tersangka ini kan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah korporasi dari swastanya juga perlu ditetapkan sebagai tersangka, Prof? Menurut pandangan Prof. Romli sendiri seperti apa, Prof? Jadi begini ya, kalau soal tadi menteri, menurut saya ini, ya kalau saya di kejaksaan, setelah ditangkap yang 4 ditahan, itu besoknya aja udah diperiksa tuh harusnya. Mau selama besoknya diperiksa untuk melihat keseluruhan konteks peristiwanya, ya kan? Dalam lidik itu kan sudah naik dik ini kan tersangka. Nah, kalau sudah tersangka pasti ada siapa lagi. Ya wajib. Harusnya 2 hari 3 hari panggil menterinya ditanya. Ya langsung aja, nggak usah sungkan kita. Ya, equality before the law itu laksanakan. Ya. Kalau masih riku sungkan ya repot kita. Ya lembek. Jangan, panggil aja, periksa, diminta keterangan kok. Ya. Boleh aja kan, walaupun dalam tingkat penyidikan seseorang diminta keterangan, ya kan? Yang mungkin nanti ujung-ujungnya dekat-dekat tersangka juga gitu kira-kira. Ya. Pemanggilan itu gini, punya 2 efek psikologis terhadap menteri lain yang masih cawe-cawe gitu ya dalam bidang tugasnya. Ada efek jerah. Malu kan dipanggil Kejaksaan Agung urusan kasus, panggil supaya ada efek jerah kepada yang lain. Dan jangan dengarkan, sebetulnya jangan dengarkan omongan siapapun walaupun jabatannya tinggi, ya kan? Kejaksaan kan lembaga tinggi, lembaga negara dengan jabatan pejabat tinggi. Lakukan aja. Nah, setelah lakukan pemeriksaan, klarifikasi pada publik. Nah, selama ini kan publik seperti kita-kita ini berpikirnya kan seolah-olah serta-merta menteri itu bukan A dan B gitu kan. Klarifikasi, jadi tidak ada keresahan, pertanyaan besar di kalangan masyarakat. Itu pertama. Yang kedua soal korporasi. Ini status korporasi ini baru ada sejak tahun 55. Undang-Undang 7 darurat tahun 55. Ya, dinobatkan korporasi sebagai subjek yang dapat dipidana sejak adanya undang-undang khusus tipikor, ya kan, narkoba, cuci uang, terorisme, ya kan, nah, penyelundupan dan sebagainya. Tapi kemudian dengan penobatan korporasi sebagai subjek yang dapat dipidana itu tidak mudah, harus ada syarat. Pertama, korporasi itu memang tempat menampung hasil kejahatan, harta-harta hasil kejahatan. Kedua, korporasi itu digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Gitu. Ya. Kalau 2 hal itu ada, ya mau tidak mau ya harus dijadikan tersangka. Tapi tentunya untuk menentukan korporasi tersangka perlu audit oleh auditor independen yang ditunjuk Kejaksaan Agung. Jangan BPK, kalau BPK kan untuk lembaga negara. Auditnya ya oleh auditor independen yang ditunjuk oleh Kejaksaan Agung. Periksa itu. Di audit nanti kelihatan dari auditnya keuangan dia nampung hasil kejahatan enggak? Hasil pelanggaran izin itu masuk kemana uangnya? Lalu dengan PPATK ditelusuri pengalirnya kemana, ya follow the money gitu kira-kira. Jadi kalau dilihat luar biasa negeri ini, ya per undang-undang sudah lebih banyak, lebih lengkap dari Singapura, dari negara-negara lain sebetulnya. Cuman masalahnya sarana prasarana yang masih manual, belum digital kan, selalu tertinggalan karena transfer keuangan, transfer dana keluar itu dalam cuci uang itu luar biasa per detik, bukan menit, per detik. Hari ini ada di bank BCA, hari ini pun bisa pindah ke bank nasional di Singapura. Jadi perlu digitalisasi sistem perbankan nasional yang terhubung ke Bareskrim, terhubung ke Kejaksaan dan KPK.
Jadi seketika dalam digital terlihat ada sinyal-sinyal indikasi cuci uang, maka langsung terbaca oleh Barreskrim, KPK, dan Kejaksaan. Kemudian mereka, tiga institusi itu bisa langsung datang ke perbankannya yang dicurigai ada tempat uang yang dicuci. Cepat itu. Seperti Australia, ketika saya riset di Australia, Vincent itu, seperti PPATK Indonesia, dalam rangka membuat undang-undang pencucian uang, saya dengan tim ke sana riset. Luar biasa tuh. Hari ini, menit ini, ya bukan jam lagi, menit ini ada sinyal. Hari ini polisinya langsung mendatangi perbankan, blokir langsung. Nah itu kalau mau. Jadi kalau presiden kemarin mengatakan, hey PPATK harus digitalisasi cepat, mumpung presiden ini meminta PPATK, lalu minta duit ke presiden. Duitnya Pak, nah ini saya udah terus terang minta ke kepala PPATK ya untuk riset ke sana, pulang-pulang bawa RAB, proposal biaya ke presiden Menteri Keuangan. Nih perlu duitnya sekian, lengkapi gitu. Jadi jangan lelet gitu disuruh presiden ya. Ini kira-kira itulah ya. Jadi kasus ini dalam pandangan saya ada dua, masalah nasional dan masalah antar negara. Ya, artinya dia tidak berdiri sendiri, ini masalah Indonesia toh, tapi dia berhubungan dengan masalah negara lain, yaitu konsumen sawit. Ya kan? Ini konsumen sawit nih menjerit-jerit ini, termasuk Cina, India itu. Singapura juga sama, menjerit-jerit. Nah, dari mana lagi? Nah, ini hati-hati dalam rangka menjerit-jerit ini ya pasti dia coba itu pemerintah, siapa aja pemerintahnya, luluh ya udah bukan lagi. Seperti batu bara kan kemarin. Nah ini jangan hangat-hangat tai ayam nih ya. Jadi itu konsisten karena memang masalah hubungan antar negara pun sama, malah ada yang nakut-nakutin, wah nanti Indonesia dikucilkan oleh negara-negara itu katanya dalam hal lain. Ya sudahlah ya, kalau andainya jikalau gitu kan masih disampaikan, udahlah nggak jalan kita ya, sikat aja lurus ya. Demikian Pak, ini jawaban pertanyaan saya. KPK, ini mau tanya nih, ada yang nanya KPK diapain? Ikut dong. Tadi udah saya katakan KPK itu punya berdasarkan undang-undangnya punya fungsi koordinasi dan supervisi. Dan setiap kasus yang didapat oleh polisi dan kejaksaan dia selalu membuat SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Ada tuh tembusan ke KPK. KPK melihat, membaca. Kalau saya ke KPK kemarin sudah saya sampaikan kepada mereka, korsup cepat. Jangan berdebat soal saya sudah pernah, udahlah. Korsup aja, kerjasama lengkapi gitu aja. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak pandangannya nih Prof. Berikutnya kita panggil Prof. Agus Surono dari Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila. Prof. Agus sudah hadir, Prof. Halo, Assalamualaikum, Prof. Selamat sore, Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, Prof. Bisa langsung aja, Prof. Bagaimana pandangan Prof. ini terkait mafia minyak goreng yang sedang ramai jadi perbincangan masyarakat, Prof. Itu baik dari berbagai aspek hukum dan Sebentar, Pak Denny. Sebentar, Pak Denny. Oh iya, nah, siap. Ini ya, ada tambahan. Maaf Pak Agus ya, sebentar. Ini ada orang-orang yang nyinyir soal mafia, kata-kata mafia itu, ya kan? Nyinyir lah. Kalau saya katakan tadi, kalau ini sudah sampai pada oknum pemerintah yang ikut serta dalam masalah ini, itu yang tadi web of the governmental crime. Kalau web of the governmental crime ini sudah hadir, itu pantas disebut mafia gitu, ya kan? Demikian. Ya. Mohon Pak Gus, enggak? Iya. Silakan Prof. Agus.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya bicara setelah Prof. Romli enak, jadi ringan tugas saya sebagai murid. Gitu. Pertama begini, saya merespon terlebih dahulu yang secara ringan-ringan dulu, tapi ini penting menurut saya. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden, akhirnya kemudian beliau merespon larangan ekspor itu menurut saya signifikan, karena memang faktualnya bahwa tingkat konsumsi atau ketersediaan minyak goreng yang ada di dalam negeri kan sangat mengkhawatirkan kemarin yang menimbulkan persoalan. Saya kira ini pertama saya mengapresiasi, tapi ini tidak merupakan satu kebijakan yang terus, ya, yang itu hanya merupakan kebijakan yang sementara yang harus dapat diimplementasikan dengan baik oleh menterinya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan soal yang fokus kita diskusi pada sore hari ini, yaitu apa yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Ya, pertama bahwa kalau kita berbicara mengenai masalah delik korupsi di dalam pasal 2 dan pasal 3, kita harus memahami, ya, orang awam juga harus paham, masyarakat awam juga harus paham, terutama para ahli hukum saya kira ini juga harus memahami bahwa tidak hanya persoalan di pasal 2 dan pasal 3 itu berkaitan dengan soal kerugian keuangan negara. Ini yang harus dipahami. Mengapa Prof. Romli pada waktu mendesain undang-undang ini pasal 2 pasal 3 itu menggunakan terminologi frase atau, ya. Yang perbuatan pasal 2 dan pasal 3 itu sebenarnya kan deliknya adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Secara bagaimana? Secara melawan hukum. Itu yang merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Nah, yang membedakan antara pasal 2 dan pasal 3, kalau pasal 3 itu kan berkaitan dengan masalah ada penyalahgunaan kewenangan. Ya, penyalahgunaan kewenangan. Nah, di sana dari perbuatan yang tadi saya sampaikan, perbuatan melawan hukum tadi, memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi itu berdampak kepada adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, yang sekarang ini kita bicarakan, saya kira lebih relevan kepada soal perekonomian negara yang dirugikan. Karena dampaknya sangat luas bagi masyarakat. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat kan negara wajib, ya, untuk memberikan mensejahterakan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti dengan konstitusi pasal 33, adanya suatu amanat dari konstitusi, bumi, air, dan segala macam kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Nah, persoalan migor adalah minyak goreng adalah itu. Ya, itu adalah bagaimana kehadiran negara untuk mensejahterakan masyarakatnya. Saya kira mengapa kok kemudian masyarakat berbondong-bondong mencari, mengantri sedemikian rupa, karena memang langka, faktualnya demikian. Nah, kemudian yang menjadi persoalan inti dari yang kita diskusikan ini adalah soal ada dua sebenarnya yang saya sampaikan. Objek mengapa kok ini kemudian masuk dalam delik korupsi menurut hemat saya. Yang pertama adalah bahwa ini soal implementasi kebijakan yang kemudian masuk ranah korupsi sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Tapi yang paling penting adalah bahwa kenapa kok korporasi menurut hemat saya perlu juga dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini, ya, meskipun kemudian tidak mesti harus sanksinya adalah ansih pengurusnya saja, tapi juga korporasinya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana denda misalkan. Karena di sini sudah ada praktek kartel gitu. Dugaan praktek kartel itu sudah ada. Saya kira teman-teman di KPPU, Komisi Persaingan Usaha juga sudah melakukan satu pernah melakukan satu terkait dengan ini, ya, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan ini, praktek-praktek ini juga ada indikasi praktek kartel. Saya tidak mengatakan bahwa harus dibuktikan tentu di dalam prosesnya gitu, ya, praktek-praktek kartel ini. Tapi bahwa ini praktek-praktek kartel ini didukung juga oleh tadi yang Prof. Romli sampaikan, ada oknum dari pejabat terkait yang kemudian mestinya memberikan satu tidak hanya kemudian menerbitkan satu regulasi, tapi juga kemudian bagaimana mengatur mekanisme pengawasannya, mengawasinya, dan seterusnya, tapi itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, artinya karena ada dua praktek yang saya sampaikan tadi, ada indikasi praktek kartel dalam kaitannya dengan soal kelangkaan minyak goreng ini, yang kemudian yang kedua terkait dengan bahwa objek
yang menjadi persoalan hukum yang kaitannya dengan kasus korupsi ini, delik korupsi ini adalah berkaitan dengan soal adanya kerugian perekonomian negara, maka saya kira dua mekanisme ya dua pertanggungjawaban yang tidak hanya kepada pertanggungjawaban yang sifatnya individual tapi juga korporasi, maka bisa diterapkan dalam kasus ini. Itu yang yang pertama yang saya ingin respon. Nah, kemudian bagaimana peran aparat penegak hukum yang lainnya? Tadi Prof. Romli juga sudah menyinggung bahwa di Bareskrim Mabes Polri itu ada Subdit TPPU sebenarnya. Ya, Subdit TPPU yang kemudian juga saya kira tidak salah untuk dilibatkan karena memang punya suatu keahlian-keahlian tertentu terkait dengan hal itu. Dan saya bisa memberikan contoh pengalaman ketika kemudian bagaimana penanganan kasus korupsi TPPI barangkali yang untuk ketersediaan minyak domestik di wilayah Jawa Timur pada waktu itu, dan itu kerugiannya luar biasa signifikan, melibatkan korporasi juga, dan itu sudah divonis, dan BP Migasnya juga ada yang terlibat pada waktu itu. Nah, artinya apa? Ini hampir-hampir mirip dengan itu gitu. Cuman bedanya kalau yang dulu adalah minyak, ya yang sekarang ini adalah minyak goreng gitu. Nggak beda jauh sebenarnya. Dan itu sudah dilakukan waktu itu penyidikannya oleh Bareskrim Mabes Polri, dan signifikan kerugian keuangan negaranya. Nah, oleh karena itu saya tidak ada salahnya ya kolaborasi antara ketiga institusi aparat penegak hukum, baik itu yang ada di kejaksaan, kemudian di kepolisian, di Bareskrim, dan kemudian tentu di KPK, karena KPK punya kewenangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi itu. Saya kira kalau ini berkolaborasi, ini bukan prestasi dari institusi tertentu, tidak, tapi ini adalah prestasi bersama, dan ini bagian dari amanat yang harus kita lakukan secara serius dalam rangka untuk melakukan satu proses penegakan hukum. Saya kira untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan di dalam pengantar ini, dan sekali lagi saya menyampaikan dalam kasus ini lebih cenderung kepada bahwa di dalam kaitannya dengan minyak goreng ini adalah kerugian perekonomian negara yang memang signifikan dirugikan. Dan kalau tadi Prof. Romli menyinggung bahwa tinggal minta saja ahli yang berkaitan dengan perekonomian negara, saya kira teman-teman dari Kejaksaan Agung sudah melakukan itu, Prof. Jadi sudah mulai untuk disiapkan bagaimana menyiapkan laporan audit, dan sudah menyiapkan untuk menunjuk auditor untuk menghitung kerugian perekonomian negaranya itu. Saya kira kalau ini sudah bisa dilakukan dengan cermat, dan saya sekali lagi saya juga mendukung juga. Jadi tidak pandang bulu hanya berhenti sampai kepada oknum dirjen. Kalau memang ada pihak-pihak lain yang terlibat ya, yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang kemudian minyak goreng ini yang kemudian berdampak kepada merugikan perekonomian negara. Saya kira itu, saya kembalikan ke Mas Denny. Silakan Mas Denny. Ya, terima kasih Prof. Agus, menarik sekali ya tadi ya. Berarti Prof, meskipun Kejaksaan Agung sudah lebih dulu menetapkan tersangka dalam kasus minyak goreng ini, Bareskrim dan KPK pun tidak perlu malu-malu atau ragu-ragu untuk ikut serta gitu ya Prof ya, berkolaborasi dan ya dikeroyok aja gitu perkaranya agar tuntas sampai setuntas-tuntasnya. Seperti itu ya Prof ya. Terus ya, kedua juga memang, kedua juga terkait dengan korporasi swasta itu harus dipidana. Itu benar ya Prof ya, berarti ya. Itu bisa Prof ya, kita kenakan pidana denda ya Prof ya. Korporasi swasta kan, tersangka itu. Baik. Ya kan begini, kan kalau yang pertama jelas lah, tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Romli, tapi saya ingin mengatakan bahwa ketika ada satu hal yang berkaitan delik korupsi, biasanya itu ada kaitannya dengan soal TPPU juga. Nah, di Bareskrim Mabes Polri itu sudah ada Subdit TPPU yang memang ya sehari-hari kerjaannya itu gitu. Fokus ke soal-soal itu. Itu saya kira untuk dilibatkan, saya kira tidak ada salahnya. Saya kira Pak Jambitsus juga sangat terbuka ya, Kejaksaan Agung sangat terbuka untuk membuka APH yang lainnya, karena memang ini juga mestinya menjadi kolaborasi bersama. Kita tidak usah perlu kemudian mendikotomi lah, ini KPK, ini Kejaksaan Agung, ini kemudian Bareskrim, sudahlah itu selesai lah, itu tidak perlu
dilakukan perdebatan soal-soal itu. Tapi bagaimana yang paling penting sekarang ini, karena yang tadi disampaikan oleh Prof. Romli adalah extraordinary systemic crime, sehingga kemudian bagaimana cara untuk melakukan proses penegakan hukumnya yang dilakukan itu tentu harus ada kolaboratif kan, kolaborasi antara aparat penegak hukum, baik itu oleh Kejaksaan Agung, kemudian oleh Bareskrim, yang kemudian tentu disupervisi oleh oleh KPK. Itu yang pertama. Nah, yang kedua berkaitan dengan soal korporasi. Memang kan di dalam subjek delik pasal 2, pasal 3 kan di situ tidak membedakan antara individu dengan korporasi. Artinya maksud saya adalah bahwa korporasi pun itu bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana korupsi. Karena kan banyak sekali juga kasus-kasus yang lainnya korporasi juga sudah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Yang jelas yang sudah signifikan menurut hemat saya itu mirip-mirip dengan kasus ini adalah TPPI. Ya, TPPI ya, bukan TPI ya, TPPI. TPPI itu kaitannya dengan penyediaan kuota minyak yang ada di Jawa Timur, wilayah Jawa Timur, yang kemudian itu ada BUMN-nya bekerjasama dengan swasta, kemudian ada kewenangan dari BP Migas juga, tapi ternyata dimanfaatkan oleh oknumnya, padahal kebijakan nasionalnya itu adalah bagaimana untuk menyediakan ketersediaan minyak di wilayah Jawa Timur. Tapi ternyata dalam implementasinya inilah kemudian dilakukan penyimpangan. Dan sebenarnya itu kalau kita kait analogkan dengan kasus yang sekarang ini ya sama saja sebenarnya. Modusnya seperti itu. Tapi ada praktek kartel juga gitu ya. Kalau yang TPPI itu kan modusnya adalah membuat satu perjanjian kerjasama antara BUMN dengan swasta. Tapi kalau yang ini kan ada praktek yang kemudian dugaan praktek kartel yang dilakukan oleh korporasi. Nanti silakan di tracing saja dari sekian banyak pelaku 1000 sekian perusahaan industri sawit itu, kemudian nanti mengerucut. Nah, mengerucut itu pada kelompok-kelompok tertentu. Jadi 14 perusahaan atau berapa perusahaan lagi itu mengerucut ke dalam beberapa kelompok-kelompok. Nah, itu sebenarnya bisa dengan mudah, dan saya kira data-data dari Bareskrim juga sudah punya, dari KPK sebenarnya sudah punya, cuman lemot yang betul yang tadi Prof. Romli sampaikan, karena selalu dengan terminologi bahwa yang namanya delik pasal 2, pasal 3 itu dikaitkan dengan kerugian keuangan negara. Ya wassalam kalau itu terus terminologinya itu kan terminologi konvensional menurut saya. Jadi yang sekarang ini trennya adalah bagaimana dikaitkan dengan merugikan perekonomian negara. Saya pikir ini lebih penting ya untuk bisa kemudian mengambilkan aset-aset hasil yang diambil dengan mekanisme TPPU tadi, ya, aset tracing yang tadi disampaikan itu bisa kemudian dilakukan, dan ini bisa bekerja sama dengan subdit TPPU di Bareskrim untuk kemudian bisa menarik aset-aset yang tadi yang kaitannya dengan mekanisme pencucian uang di mana-mana. Karena kalau itu tidak dilakukan rugi kita, sayang. Asetnya sangat luar biasa dan itu bisa untuk mengurangi minus devisa yang kemudian dari ekspor tadi. Jadi aset-aset yang hasil tidak pidana korupsi dalam kasus ini kalau kemudian ini bisa di tracing kemudian diambil lagi aset-aset itu, ini saya kira bisa mengurangi kerugian atau minus devisa yang kemudian bisa dihasilkan dari ekspor CPO, yang karena Presiden kan sudah serius untuk 28 April ini 2002 itu sudah melarang itu. Tapi sebenarnya tidak yang dilarang kan tidak CPO-nya kan, itu juga harus dicek juga itu apa sih yang dilarang ekspor itu. Nah, saya pikir ini penting untuk dilakukan sehingga bisa kita serius dan kemudian bisa benar-benar aparat penegak hukum itu melaksanakan perintah dari Presiden untuk secara tuntas menyelesaikan persoalan ini sehingga tidak berulang di tahun 2023 gitu. Karena ini kan persoalan yang berulang. Saya sedih juga berulang-ulang terus gitu ya. Meskipun saya sendiri tidak pernah beli minyak goreng, tapi yang beli adalah istri saya selalu belanja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Denny. Siap, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Agus. Berikutnya pembicara kita adalah Bang Petrus
Celestinus, koordinator TPDI. Nah, TPDI ini kepanjangannya Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Nah, ketika tadi dua narasumber sudah fokus berbicara masalah terkait hukum, nah, saya mau mencoba menarik ke ranah politik hukumnya lewat Bang Petrus nih, Bang. Bang Petrus, halo? Halo, Bang Petrus. Halo, Bang Petrus. Sudah aktif, Bang? Halo. Ya, Bang Petrus. Sinyal agak susah kayaknya nih, Bang ya. Halo Pak Petrus. Celestinus. Nah, nggak bunyi dia. Jaringannya tuh, atau masih di mute tuh? Saya masih di mute kayaknya. Ya, Mas Denny. selamat sore. Nah, masih di mute. Halo, Bang Petrus. Halo. Ya. Nah. Teleponnya telepon. Sebentar teman-teman, nanti jaringannya ini sepertinya. Gaptek lah. Halo. Telepon. Halo. Ya, Bang Petrus. Sudah masuk, Bang, suaranya. Silakan, Bang. Teman-teman semua, nanti kalau ada yang ingin bertanya kepada Prof. Romli, Prof. Agus, Bang Petrus, dan narasumber lain, kita persilakan untuk meninggalkan pertanyaannya di kolom komentar, nanti akan kita bacakan di akhir ya. Pak Petrus kemana ini? Hah? Apa? Kita nungguin yang melongo nih. Wah. Bulan puasa. Cok, pertanyaan aja deh. Pertanyaan, Bung Denny. Sambil nunggu. Mas Denny, saya kira sambil nunggu itu ada pertanyaan tuh. Iya. Mas Denny itu. Saya baca chat juga. Kita bacakan pertanyaan dulu sembari menunggu Bang Petrus ya. Si Bang Petrus siuman. Oke, tadi ini sempat ditanyakan juga, tadi Prof. Romli sudah menjawab yang pertama ini, apakah perlu KPK dilibatkan dalam penanganan kasus mafia minyak goreng ini? Itu pertama, Prof. Itu untuk Prof. Romli, dan ini untuk Prof. Agus, pertanyaannya, jika memang dinilai melanggar Undang-Undang 1945, artinya pasal hukuman seumur atau seumur hidup, maksudnya mungkin seumur hidup atau hukuman mati di dalam Undang-Undang Tipikor sudah tepat untuk diterapkan kepada mafia minyak goreng. Itu untuk Prof. Agus dari Elisa ya.
Mungkin bisa mulai dari Prof. Romli ya. Tadi mungkin Agus dong. Itu pertanyaan ke oke, Pak boleh. Agus. Oh ya Masa udah, boleh. Oke. enak ah. Prof. Agus dulu kalau gitu, Prof. Lagi, Prof ya. Jadi saya sudah Pak Agus, saya lebih ringan Oke, kan. siap. Siap. Enak kan. Oke, silakan Prof. Baik. Agus. Agus, sok. Terima kasih izin Prof. Romli. Jadi silakan. memang di dalam Undang-Undang Tipikor itu kan memang ada norma yang hanya mencantumkan secara eksplisit di dalam pasal pasal 2 ayat berikutnya, yaitu hanya kondisi-kondisi tertentu saja yang kemudian bisa dijatuhkan hukuman pidana sampai kemudian ancaman hukuman pidana mati. Nah, sebenarnya norma ini pelanggarannya bukan serta-merta melanggar Undang-Undang Dasar 45. Tadi kan saya memberikan satu ilustrasi bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat kemudian ditindaklanjuti dengan adanya pasal 33 di mana ada kewajiban bahwa sumber daya alam yang ada ini memang diperuntukkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyatnya. Nah, dalam konteks kaitannya dengan hukuman pidana mati itu tentu ada kondisi-kondisi tertentu yang tadi saya katakan, misalkan kondisi-kondisi dalam keadaan bencana, keadaan dan seterusnya yang itu masuk dalam kualifikasi itu. Nah, bagi saya menggunakan mazhab yang sebenarnya bukan serta-merta hukuman pidana mati dan seumur hidup yang berat, tapi bagaimana saya lebih cenderung kepada bagaimana kita mengembalikan aset-aset yang kemudian dikorupsi, yang kemudian dikembalikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat itu jauh lebih penting menurut saya daripada kemudian kita hanya sekedar menghukum hukuman pidana mati atau hukuman pidana penjara seumur hidup gitu. Karena bagaimanapun juga kalau tadi saya sampaikan dan Prof. Romli tadi juga mengawali bahwa suatu delik korupsi ini adalah suatu delik yang luar biasa ya, extraordinary systemic crime gitu. Artinya bahwa ini dampaknya yang menjadi persoalan. Dampak yang seperti apa? Dampak yang mengakibatkan adanya kerugian perekonomian negara. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa yang paling penting adalah bagaimana selain kemudian memberikan efek jera kepada pelaku-pelaku tadi secara individual, baik itu pengurus korporasi maupun pejabat-pejabat oknum pejabat yang terkait, tapi yang jauh lebih penting esensial adalah juga mengembalikan hasil-hasil tindak pidana korupsi itu. Nah, kita harus berkolaborasi tadi saya katakan tidak hanya bekerja sendirian Kejaksaan Agung tapi berkolaborasi dengan aparat penegak hukum yang lainnya dalam kerangka untuk itu. Itu yang menurut saya respon saya terhadap pertanyaan Elisa begitu ya. Terima kasih Prof. Monggo Prof. Nah, giliran sekarang. Jadi ini pertanyaan siapa nih? Elisa ya? Mahasiswa dia atau siapa ini? Jadi relevansinya pertanyaan kepada bab 10A mengenai HAM. Itu kan mereka maunya ke sana. Kok ada hukuman mati di undang-undang gitu kan? Padahal kan konstitusi bilang hukuman mati itu nggak boleh, dilarang. Tidak ada setiap orang berhak untuk hidup. Nah ini, itu ke situ dia. Saya ngerti, saudara Elisa, tapi ada satu yang saudara lupa. Pasal 28J Undang-Undang 45. Ini maaf nih, kebanyakan teman-teman LSM itu tahu haknya aja, tapi kewajibannya lupa. Ya, kalau tanya kewajiban asasinya apa? Ya membantu dong. Ya. Di dalam 28J itu jelas disebut ya, bahwa negara ya boleh melanggar HAM. Nah itu jelas. Atas pertimbangan nilai moral, kesusilaan, keamanan, ketertiban. Jadi beda HAM Republik Indonesia dengan HAM Konstitusi Amerika beda dengan masalah Eropa. Kita bukan HAM absolut, kita relatif HAM-nya sesuai dengan deklarasi Bangkok se-ASEAN di Bangkok tentang HAM implementasi. Sepakat negara ASEAN mengatakan bahwa HAM-nya ASEAN itu HAM yang bersifat parsial, ya kan? Bukan HAM universal. Artinya parsial disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan kultur budaya masing-masing anggota ASEAN. Jadi kalau jangan melihat HAM
yang ada di konstitusi dari pandangan universal yang ada di deklarasi Principle of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights tahun 1966 kalau nggak salah. Bukan. Makanya waktu kita adopsi deklarasi HAM universal itu di ujungnya ada pasal 8C. Di konstitusi nggak ada itu. Amerika pasal 8C ini kan kreatif buatan kita gitu ya. Itu dong. Jadi bertanya dengan pemikiran Indonesia, jangan dengan pemikiran Amerika ya. Jadi boleh. Makanya di pasal Undang-Undang Tipikor pasal 2 ayat 2 dalam keadaan tertentu ya kan darurat bencana macam-macam itu dia korupsi apalagi bantuan bansos korupsi itu wajib hukumnya mati atau seumur hidup. Ya itu tambahan dari saya. Baik Prof, terima kasih banyak tambahannya. Mungkin kita panggil kembali nih Bang Petrus, sudah hadir Bang? Dari tadi dia pastinya. Bang Petrus. Mana dia? Halo Bang. Halo, halo. Iya, nah alhamdulillah. Nah, Bang Petrus. Ya. Ya. Selamat datang Pak Petrus. Selamat sore, selamat ketemu kembali dengan Prof. Kemana Ya, aja? jadi kasus minyak goreng ini mengingatkan kembali kita kepada kasus-kasus sebelumnya yang ditangani oleh KPK, khususnya tentang dua terpidana yang dulu ada dua menteri di kabinet Jokowi, yaitu Edi Prabowo dan Juliari Batubara. Itu sebelum peristiwa itu terjadi, pimpinan KPK itu berjanji bahwa korupsi yang terjadi di masa pandemi COVID itu KPK akan terapkan pidana mati. Ya. Tetapi yang kita terkejut, kenapa dalam kasus terpidana Juliari dan terpidana Edi Prabowo dan kemudian terdakwa Juliari Batubara, KPK hanya menerapkan pasal suap. Padahal kita tahu korupsi yang terjadi di dalam kasus yang dituduhkan atau yang dituntut oleh jaksa terhadap baik Edi Prabowo maupun Juliari Batubara, itu kasus yang menyangkut kebijakan pimpinan kementerian yang kemudian merugikan negara. Dan dari kebijakan yang merugikan negara itu antara lain baik Edi Prabowo maupun Juliari mendapatkan uang yang disebut sebagai suap. Nah, harusnya dalam kasus ini, harusnya KPK tidak boleh hanya terbatas pada pasal suap. Dia juga harus masuk ke pasal 2 dan atau pasal 3. Karena dia berjanji akan menerapkan ancaman hukuman mati. Dan ini terkait dengan kebijakan yang secara nyata merugikan keuangan negara. Yaitu banyak dana untuk belanja bantuan sosial kepada masyarakat, tetapi juga dibancakan oleh atau dikorupsi oleh pimpinan kementerian dan anak buahnya. Nah, ini yang memperlihatkan bahwa KPK terlalu lunak dalam kasus ini. Nah, sehingga dalam kasus yang sekarang juga menyangkut minyak goreng, ya, Kejaksaan walaupun sudah menyatakan bahwa ada pasal korupsi yang dikenakan kepada tersangka yang sudah ditahan saat ini, yaitu pasal 2 dan pasal 3, tetapi kita khawatir dalam perjalanan itu bisa berubah. Ya. Dan kejaksaan kita khawatir juga tidak akan menerapkan ancaman pidana mati. Karena tipikal kita punya pimpinan penegak hukum sekarang ini hanya hanya kencang di awal tapi loyo di ujung. Kencang di mulut. Di awal, kencang di mulut. Iya, betul. Kencang di mulut pada awal tapi dalam perjalanan loyo dan bahkan akhirnya ada juga kasus yang berhenti tidak jelas. Membisu. Nah, dalam kasus minyak goreng ini kita berharap kejaksaan jangan hanya berhenti di dirjen.
harus ditarik ke atas. Kalau perlu presiden pun ditanya, kenapa ini bisa terjadi? Karena kita bayangkan dalam 2 bulan ya, 2 bulan mulai Februari, Maret, April, kelangkaan minyak goreng di mana-mana, masyarakat antri. Tetapi kalau masyarakat tidak menjerit, mungkin kasus ini dianggap biasa. Sehingga kejaksaan jangan hanya berjanji akan periksa menteri kalaupun menteri terlibat. Tetapi KPK harus sekarang ini juga panggil dan periksa menteri. Siapa yang selama ini mempengaruhi menteri sehingga keluarlah kebijakan yang ternyata kemudian merugikan rakyat, merugikan masyarakat kecil. Nah, saya lihat contoh dari berita yang beredar di medsos ya, itu dikatakan bahwa pada tahun 2017 itu, ini salah satu contoh, pada tahun 2017 pungutan ekspor yang diberikan oleh Wilmer Group kepada negara dikumpulkan melalui BPDPKS hanya sebesar 1,32 triliun. Tetapi Wilmer Group menerima subsidi dana sawit sebesar 4,16 triliun atau lebih, 3 kali lipat. Ini kan sesuatu yang angka yang terlalu mencolok, ya. Mereka dapat subsidinya begitu besar, tetapi sumbangsinya terhadap negara terlalu kecil. Ini juga harusnya ini bagian dari kebijakan yang koruptif. Sinterklas. Ya betul. Jadi kejaksaan jangan memberi janji kemudian tidak dilaksanakan, ya. Karena kalau sudah di dirjen itu selangkah lagi itu menteri. Dan tidak mungkin menteri tidak tahu. Tidak mungkin menteri tidak tahu. Ya. Dirjen itu melakukan sampai dijadikan tersangka, tidak mungkin menterinya tidak tahu. Sehingga Jaksa Agung harus berani, ya, tidak hanya terbatas kepada menteri. Ya, kepada menteri perdagangan. Kalau menteri-menteri lain juga ada ambil bagian, buka semua. Karena rakyat sudah muak melihat selama 8 tahun kepemimpinan Jokowi ini penegakan hukum sangat lemah, ya, terutama pemberantasan korupsi malah makin menjadi-jadi. Kita sekarang menjadi negara yang terkorup dengan urutan yang angkanya memalukan. Jadi kejaksaan harus menjadi institusi yang memperbaiki penegakan hukum di negeri ini setelah KPK kelihatannya sudah mulai loyo. Ya. Dalam kasus minyak goreng ini lebih baik Kejaksaan Agung tampil untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan korupsi. Jadi sapu bersih, tidak peduli siapa yang terlibat. Setuju. Mulai dari Menteri Perdagangan dan juga menteri-menteri lainnya. Setuju. Kalau ikut ambil bagian. Karena Menteri Perdagangan pada waktu dengar pendapat dengan komisi berapa di DPR itu, dia menggambarkan bahwa dia tidak mampu menghadapi mafia minyak. Masa negara kok jadi kalah sama mafia-mafia? Kita punya hukum yang cukup lengkap, kita punya undang-undang tentang tindak pidana korupsi, ya. Kita punya polisi dan tentara yang kuat. Masa takut sama mafia? Jangan-jangan mafianya di lingkaran menteri dan lain-lain. Nah, ini yang jaksa harus muncul tegar, ya. Berikanlah suatu pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, ya. Setelah kita lepas dari pandemi COVID, jangan sampai kita juga menghadapi penyakit korupsi yang selama ini negara masih gagal memberantas. Saya kira itu saja. Belum ada vaksinnya. Iya, Prof. Belum ada vaksin. Kita ini kan pemberantasan korupsinya jalan di tempat, ya, jalan di tempat. KPK, polisi, kepolisian, kejaksaan sama. Mereka itu udah saling menyandera. Pak Petrus kemana aja? Ya kita ini kan paling hanya bisa omong begini. Kita punya kekuasaan. Kalau ada kekuasaan kita sikat semua. Begitu, ya. Prof. Silakan Pak Denny, lanjut. Oke, terima kasih Bang Petrus. Ini semakin menarik nih. Bang Petrus, tapi yang menarik lagi, apa betul ada menteri lain selain Kemendak yang diduga turut serta itu? Ada pasal 55 berarti ini kan Prof ya. Kalau memang faktanya harusnya kan begitu. Karena gimana, menteri kita ini juga disebut-sebut punya perusahaan di mana-mana, ya.
Mereka bikin perusahaan di mana-mana seolah-olah perusahaan itu tidak ada hubungan dengan pribadi mereka. Tetapi di ujung-ujungnya tahu-tahunya itu ada hubungannya semua, entah itu iparnya atau istrinya atau besannya ada di dalam. Nah, inilah penyakit menghapus jejak. Makanya TPPU itu sangat penting. Kalau bisa TPPU itu bekerja dari sekarang. Jangan menunggu korupsinya selesai dulu baru TPPU-nya jalan. Itu berarti memberi kesempatan kepada mereka untuk menghilangkan jejak. Beres-beres. Begitu. Tapi Bang Petrus ini kemarin sempat menarik juga di DPR bahwa terkait mafia minyak goreng ini ada kaitannya dengan isu penundaan pemilu, apa seperti itu, Bang Petrus? Kompor. Gimana? Ya, bisa Bang saja Petrus orang melihatnya? hubungkan begitu ya, karena menunda pemilu ini pun juga kebetulan kan lagi muncul pada saat yang bersamaan dengan kasus mafia minyak goreng ini. Dan itu bisa masuk di akal sehat masyarakat. Bahwa untuk menunda pemilu itu kan tidak hanya wacana, tapi butuh dana besar, menggerakkan massa untuk demo, menggerakkan masyarakat untuk memberikan tekanan opini dan lain-lain. Jadi kalau masyarakat menyimpulkan ke sana, itu sangat beralasan. Karena Wajar. muncul pada saat yang bersamaan. Wajar. Begitu. Oke, Bang Petrus, terima kasih banyak Bang. Ini kayaknya lagi di jalan ya Bang nih. Mau kemana nih Iya Bang? betul, di jalan. Makanya saya pinggir dulu cari tempat yang ada wifi-nya. Oke, siap. Oke, terima kasih Bang Petrus. Ini ada satu lagi penanggap. Ada satu lagi penanggap dari Ketua Bidang Organisasi dan Pendidikan Kader Gamki DPC Kabupaten Simalungun, Bang Hari David Levi. Sudah bergabung belum, Bang Hari? Hari Lingga. Halo Bang. Bang Hari Lingga, sudah aktif Bang? Halo Bang, halo Bang. Ah iya, sudah. Oke, Bang Hari Lingga, ini tadi sudah ada beberapa narasumber memberikan pandangannya soal kasus korupsi mafia minyak goreng. Nah, ini dari aspek politik dan hukum. Nah, lalu bagaimana tanggapan Abang terkait dengan kasus ini sendiri, Bang? Mungkin bisa berbagi. Baik Bang, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini ingin menanggapi sehubungan dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh dua narasumber yang sangat luar biasa. Saya ingin bertanya dan juga menanya masukan dari narasumber dan juga para audiens yang mengikuti Zoom kita pada sore hari ini. Apakah Undang-Undang Tipikor ini bisa menembus sampai ke kalangan partai politik, tidak hanya sebatas ke dirjen atau pengusaha yang terlibat dalam mafia minyak goreng ini. Yang saya maksud di sini adalah di mana apakah Undang-Undang Tipikor bisa menembus sampai ke jajaran partai politik, dalam hal ini mengusut dari mana DPP Partai Demokrat memperoleh minyak goreng sebanyak 16 ton yang dibagikan kepada masyarakat di tengah kelangkaan pada bulan Maret lalu. Karena itu menjadi pertanyaan besar bagi kami kalangan mahasiswa dan pemuda-pemuda di Kabupaten Simalungun, di mana kami cukup heran, di mana di tengah katanya minyak goreng langka, namun ada partai politik, beberapa partai politik yang bisa membagikan minyak goreng dalam cakupan yang sangat banyak gitu. Itu mungkin Bang masukan dari kami mewakili mahasiswa dan pemuda-pemuda gereja yang ada di Kabupaten Simalungun. Saya kembalikan kepada abang kami Bang Denny. Oke Bang Hari, jadi pertanyaan ya Bang ya. Oke baik. Jawab. Iya. Oke, Prof. Romli boleh, Prof. Agus boleh. Ini apakah Terus dulu yang belakangan datang tuh.
Oh, Bang Petrus dulu. Oke, siap. Siap, Bang Petrus. Halo, Bang. Ya. Ya, ini ada pertanyaan saya kira Bang. tidak ada pengecualian di dalam Undang-Undang Tipikor yang memberi keistimewaan kepada pimpinan partai politik. Ya. Nah, yang jadi masalah sekarang, Kejaksaan Agung sudah melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi yang menyangkut minyak goreng. Mestinya kerisauan masyarakat tentang Demokrat menghimpun begitu banyak minyak goreng pada saat minyak langka, kemudian dia membagikan ke masyarakat. Harusnya pimpinan Demokrat juga dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk didengar. Apakah ada kaitannya dengan kebijakan dari Menteri Perdagangan yang saat ini menimbulkan masalah yang menjadi korupsi? Ya, Kejaksaan harus berani. Ya, pertama karena masyarakat sudah mempertanyakan bagaimana Demokrat bisa mendapatkan begitu banyak minyak goreng yang kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat. Ya. Padahal di tempat lain banyak pengusaha yang menimbun begitu banyak minyak goreng, kepolisian, kejaksaan melakukan penyitaan. Ya. Tetapi kenapa terhadap Partai Demokrat dalam hal ini pimpinannya kok tidak pernah dimintai pertanggunganjawab? Diundang untuk diklarifikasi saja tidak. Sehingga pertanyaan dari pemuda Gamki yang di Simalungun tadi, apakah pimpinan partai politik itu dikecualikan dari penjeratan kasus korupsi? Itu sangat masuk akal. Karena selama ini ya masyarakat sudah sering memprotes, ya mempersoalkan kenapa aparat penegak hukum tidak menindak kelompok yang menimbun minyak goreng dan termasuk dalam hal ini pimpinan Partai Demokrat. Dan kita minta supaya kejaksaan segera melakukan undangan atau panggilan untuk dimintai keterangan terhadap pimpinan Demokrat. Karena ini kaitannya dengan mereka menguasai begitu banyak minyak goreng pada saat minyak goreng ini langka di masyarakat. Setuju. Saya kira itu. Oke, Bang Petrus. Terima kasih, Bang. Prof Romli, boleh berbagi, Prof, apa bisa, Prof, partai politik maupun pimpinannya dijerat juga dalam kasus korupsi minyak goreng ini, Prof? Kalau hukum kan equal. Setiap orang, ya apa aja orangnya, Romli kek, Petrus kek, gitu kan. Presiden kek, Pak Jokowi, equal, nggak ada urusan. Soal Demokrat ini juga harus diklarifikasi, karena kalau partai yang mengadakan seperti itu dalam keadaan kondisi seperti ini, ya pasti tujuannya politis, ya kan? Nggak mungkin lah gratis begitu aja. Menghimpun orang, menghimpun suara lah kira-kira. Ya, tapi pertanyaannya apakah tujuan seperti itu benar dalam kondisi yang seperti ini, gitu kan masalahnya. Justifikasinya etis, ya kan? Dari kesusilaan masyarakat, benar nggak? Ya, jadi jangan tujuan menghalalkan cara, gitu kan yang masalah. Kalau bahasa hukumnya kan tujuan menghalalkan cara. Nah, pertanyaan berikut tentu ada dapat izin nggak dari kementerian menghimpun 10 ton, sementara yang nimbun diteliti kemana-mana, kan yang nimbun banyak. Nah, ini termasuk penimbunan kalau menurut saya, ya. Menimbun 10 ton itu menimbun. Dia berhak membeli, tapi tidak sebesar itu. Kalau toh bisa membeli sebesar itu, pertanyaan siapa yang kasih izin? Itu aja kan. Kalau bisa dipanggil tanya, pasti ketahuan. Oh, ini untuk politis. Iya, tapi kan itu tujuan Anda. Tapi Anda melanggar perizinan. Bisa kan? Iya. Demikian Saudara Denny ya, udah jawaban saya. Itu Pak Agus, gimana Pak Agus? Oke, Prof Agus, silakan Prof. Ini Ran. Saya sebenarnya jawabannya sama, hanya mempertegas saja bahwa tadi makanya saya di awal artinya beginilah, kalau siapapun juga itu
bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, jelas itu tanpa kecuali. Yang kedua, saya ingin menyampaikan dan mengingatkan kembali bahwa dalam kasus ini ada dugaan praktek kartel tadi. Ya, dugaan praktek kartel tadi, bahkan praktek kartel tadi dalam tanda kutip ya diduga dilakukan oleh tidak hanya tadi saya katakan tidak hanya oleh oknum-oknum pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan regulasi dan seterusnya, tapi juga korporasi. Tapi bahkan juga tadi ya, kalau memang nanti kan tinggal dicari saja. Jadi kata kuncinya kan kalau dalam hukum kan ada yang namanya asas kausalitas. Jadi terafiliasi nggak mereka itu dengan kasus yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Kalau memang terafiliasi ya tanpa kecuali bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Saya kira itu Mas Denny. Jadi tidak ada yang kemudian perlakuan istimewa gitu ya, atau tidak kebal terhadap hukum di negara hukum ini. Saya kira tanpa kecuali lah begitu. Saya kira Prof. Romli, Bang Petrus, Celestinus juga sepakat, teman-teman semua juga sepakat tanpa kecuali dalam kerangka ini. Karena bagaimanapun juga ini kan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak yang saya kira ibu-ibu di kampung-kampung saya itu di Jawa Tengah itu pada berteriak semua begitu Prof. Romli. Di kampung-kampung saya ini Mas Agus gimana ini kaitannya dengan ini, minyak goreng langka sekali, kita nggak bisa. Nah ini padahal menjelang seminggu menjelang Lebaran gitu. Sampai sekarang pun sudah ada kebijakan dari Presiden ya yang berkaitan dengan pelarangan ekspor itu di minyak goreng di daerah-daerah kami masih juga langka, Prof. Ketersediaannya oke, tapi harganya mahal, Prof. Nah ini yang juga saya pikir ini mestinya ya kementerian terkait serius lah. Makanya kalau saya katakan tidak hanya pemeriksaannya itu tidak hanya pemeriksaan surat, tapi harus pemeriksaan faktual. Kondisi ketersediaan itu faktual di lapangan itu seperti apa. Nah ini yang tidak dilakukan. Makanya saya sampaikan perlu adanya yang Prof. Romli sampaikan itu ada database, Prof. Digitalisasi database ini kebetulan kalau tidak salah ada senior saya ini ada Prof. Asep Saibuddin itu ahlinya data. Ini kalau ini saya kira ini tidak pernah dimanfaatkan dengan serius mengenai di Kementerian Perdagangan untuk memanfaatkan data-data itu. Ini yang menjadi penyakit yang saya kira kita harus lakukan dan menteri terkait ya jelas wajib untuk kemudian dimintai keterangan kalau menurut saya ya dari Kejaksaan Agung untuk dihadirkan untuk dimintai keterangan terkait dengan implementasi kebijakannya. Kenapa kok ini terjadi? Nah, itu tinggal ditanya saja. Anda mengeluarkan kebijakan A tapi implementasinya kok B. Nah ini kenapa kok terjadi? Yang tanggung jawab siapa? Kan yang tanggung jawab tidak hanya Dirjen Pak Prof. Romli ya. Menteri kan juga harus bertanggung jawab dalam rangka untuk itu implementasi kebijakan. Jadi ini yang di pemerintahan seperti itu. Saya kira ini Mas Denny yang juga harus diingatkan dan kita kawal bersama lah. Saya kira kita kawal bersama Bang Petrus Celestinus, Kejaksaan sudah melakukan ini, kita kawal bersama dan kita harus juga berhusnudon. Saya selalu berhusnudon lah dengan aparat penegak hukum yang lainnya karena bagaimanapun juga tidak bisa kita menyelesaikan persoalan korupsi sendirian. Prof. Romli sehebat apapun tidak mungkin sendirian, pasti butuh kami semua, butuh aparat penegak hukum, tidak hanya Kejaksaan, Barreskrim, Mabes Polri, KPK, semuanya masyarakat juga harus mengawasi proses penegakan hukum ini agar sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Presiden. Saya kira demikian Mas Denny, saya kembalikan ke Mas Denny. Prof. Agus, ini menarik karena hari Senin kemarin informasi setelah ada larangan ekspor dari Presiden itu kan harga minyak goreng sudah mulai menurun. Tetapi ternyata di wilayahnya Prof. Agus itu di Jawa Tengahnya sebelah mana itu Prof? Itu malah naik ya Prof ya, angka harganya Prof ya? Bukan naik, artinya tidak seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat. Karena kan daya beli masyarakat ini kan tidak sama, Mas Denny. Jadi daya beli masyarakat, misalkan kalau Prof. Romli nggak pernah mikirin minyak goreng, tapi tahu-tahu di rumahnya Prof. Romli ada. Saya pun juga demikian, karena kan yang beli kan istri begitu. Tapi kan coba di daerah-daerah yang susah keterjangkauannya ini, di daerahnya Bang Petrus Celestinus mungkin ya, itu juga saya kira masih banyak juga menjadi persoalan. Nah, saya kira ini yang serius lah. Jadi kementerian terkait harus juga serius untuk apalagi di masa menjelang Lebaran ini titik-titik waktu krusial juga.
yang paling penting itu menjadi perhatian kita bersama, ya kita harus awasi proses hukumnya ini secara bersama, secara serius ya, tanpa kemudian kita suudzon ya, gini apalagi ini bulan puasa kita harus husnudon. Saya selalu berhusnudon dan saya selalu optimis lah Indonesia bisa kembali ke jalan yang benar, kembali ke hitoh, Prof. Romli, dengan menggunakan terminologi senior-senior saya di NU, Prof. Kembali ke hitoh, kembali ke jalan yang benar, insya Allah kita menjadi negara yang luar biasa. Saya kira demikian, Mas Denny. Den, nih, penutup ya. Ya, boleh kan? Sekaligus closing statement, Prof. Ya, closing aja. Iya. Ya, ini pengalaman, teori ya udah, praktek pernah jadi birokrat. Manusia kita itu pertama malas. Maaf nih, kalau nggak diperintah diam. Ya itu kan, kalau diperintah baru bangun. Ya, dilaksanakan. Enggak. Ini pengalaman. Dulu Bu Mega waktu presiden, menterinya Yusril bilang, Ibu Presiden bingung. Rapat kabinet minggu lalu, minta hasilnya 2 minggu lalu, 2 minggu lagi, nggak ada hasilnya. Karena menteri perintah dirjen, dirjen merintah direktur, direktur minta kasubdit, ya kan? Terus ke bawah sampai eselon 4. Jadi jangka waktu panjang ini kemudian udah seminggu tuh. Waktu balik lagi nggak ada, belum ada laporan. Nah ini penyakit. Satu ya. Kedua, birokrasi di kita itu tidak demokrat, tidak demokrasi. Takut menyampaikan pendapat, takut menyampaikan kritik pada atasan atau koreksi. Itu masalah. Karena si atasan akhirnya nggak tahu apa-apa, nggak tahu keadaan lapangan, kecuali dia mau jadi tukang kepel, tukang pel, tukang sapu. Nah baru tahu ini birokrat di Indonesia. Jadi sistem birokrasi Indonesia itu manajemen by order. Nah, bukan manajemen by scientist. Ya, sistem modern udah di barat kan udah tahu siapa memegang tugas apa, tanggung jawabnya apa. Jadi secara etika jabatan pun kurang. Yang kedua ya kurang tahu malu gitu aja. Ya minta maaf tapi nggak malu-malunya dilakukan lagi. Ini penyakit ketika Bapak tuh di birokrasi. Jadi waduh, ini kalau nggak model turba, ya Pak Jokowi kan sering turba. Saya ngerti itu. Memang dia tidak mau dengar laporan dari yang paling dekat, yang paling jauh dia ingin tahu. Itu sudah dilakukan, tapi tidak dilakukan oleh para menterinya, kecuali diperintah, ya kan? Ada, ya saya juga heran. Ini menterinya kerjanya apa kalau nggak diperintah baru jalan. Kalau nggak digini-gini yang presiden harus ada empati. Presiden loh sampai dari pukul dadanya kepada para menteri. Ini menteri siapa? Pendidikannya tinggi, pangkatnya tinggi, kok empati nggak ada terhadap rakyat yang susah? Bingung saya. Kok bisa jadi menteri? Ha? Nah ini masalah. Dan ketiga yang nasionalisme kita kurang. Ya. Kurangnya kalau atasan kita yang WNI ya rada aneh gitu, tapi kalau orang asing yang jadi bosnya lain lagi tuh sikap ya, tangannya sampai dipegang di kemaluannya gitu kan. Nah itu orang asing. Ini masalah nasionalisme kelihatan dari mana? Korupsi. Seorang pejabat tinggi tega-teganya gitu melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Padahal ini negara dia yang harus dibangun. Tapi nggak tahu sampai akhirnya masa bodoh negaranya. Dia dapat untung dan sebagainya. Ini penyakit yang sampai sekarang sejak zaman Pak Harto sampai sekarang nggak selesai. Nah saya juga nggak tahu ada presiden yang pro ke rakyat begitu rupa. Pejabat-pejabatnya ya santai-santai aja. Nah ini membangunkan nasionalisme dalam diri sendiri ya. Etika jabatan dalam sendiri, etika kelembagaan tuh nggak kelihatan. Ya. Itu yang saya lihat. Ya. Jadi memang tantangan ke depan masih berat kita menghadapi itu. Di samping itu bagian, salah satu bagian penting. Bagian yang lain bilang politik, bidang sosial, ya,
di bidang hukum kadang-kadang kita juga prihatin ya. Tapi ya sudah, ya, itulah kondisi kita yang kita harus hadapi. Dan yang paling penting lagi ya, saya sendiri melihat udah lansia, bagaimana anak cucu kita ke depan. Nah ini, apa yang kita wariskan bagi anak cucu kita ke depan kalau situasi negara ini masih seperti ini. Ini kan berat. Jadi contoh-contoh pada anak cucu kita, dia melihat, membaca, dan anak sekarang sudah kritis. Melihat situasi gini, dia bertanya, oh gini ya, oh korupsi nggak dihukum ya, oh sini. Jadi dia merasa ada justifikasi untuk melakukan hal yang sama, yang sebetulnya salah gitu. Ya, demikian itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Romli. Berikutnya Bang Petrus, mungkin Bang mau closing statement Bang terkait harapan ke depan dari kasus ini nih Bang. Halo Bang Petrus. Atau Prof. Agus dulu boleh, Prof. Closing statement Prof. Terima kasih Mas Denny. Jadi saya menggunakan terminologi hubul waton minal iman gitu. Jadi cinta terhadap negara itu bagian dari iman. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita tidak korupsi. Kalau ada proses terjadinya korupsi, maka kita sebagai masyarakat ya awasi terus supaya sampai kepada seperti apa yang tujuan yang disampaikan selalu lah, Bung Hatta akan selalu menyampaikan itu. Saya kira itu aja Mas Denny, karena ini sudah menjelang buka puasa. Jadi sekali lagi hubul waton minal iman, jadi cinta tanah air. Bagaimana caranya caranya adalah tidak korupsi. Nah, kalau misalkan proses terkait dengan kasus yang sekarang ini, proses penegakan hukum, mari kita awasi bersama-sama, mari kita pantau bersama-sama supaya proses penegakan hukumnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira demikian Mas Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sepertinya Bang Petrus sudah keluar dari diskusi kita. Mungkin kita akhiri dulu diskusi kita sore ini. Semoga ke depan Indonesia bisa lebih baik lah. Terima kasih Prof. Romli, terima kasih Prof. Agus. Selamat berbuka puasa. Teman-teman di daerah, selamat berbuka. Mungkin sudah berbuka ini ya kalau di daerah ya. Ya, di daerah sudah berbuka, mungkin beda waktu. Terima kasih Mas Denny. Ya, Prof. Romli, terima kasih. Selamat berbuka puasa semuanya untuk teman-teman, sehat selalu. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.